sama Raden Mas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Madam, Madam Merah, Madam Gaib, Zat Rijalul Gaib, tunjukkan kehadiran kamu. Setan saya kamu yang Gaib.
menantang saya. Dari mana? Kamu masuk dari mana? Saya Eh? jauh. Ini mau masuk, kamu sengaja? Iya. Yang menantang siapa? Eh? Siapa yang ganggu? Kamu. Gak ada yang ganggu. Banyak datang ke saya. Ya banyak kan cuma mau silaturahmi, ngapain? Saya penguasa di sana. Bukan kamu. Kamu di pintu mana? Eh? Kamu di jalan, di tikungan? Ya. Eh? Ya. Iya. Ya saya nggak, kami nggak ganggu ke sana kok. Itu tempat saya. Ya, ya. Kami ganggu apa? Nggak ganggu kan? Banyak. Ya cuma lewat kan? Iya. Ya cuma lewat berarti kan nggak ganggu. Tapi tanpa permisi. Udah permisi, nggak perlu permisi sama kamu, orang udah Harus tahu. permisi sama saya. Ya udah, permisi kan kamu pulang. Kamu kok nggak terima toh? Jalan loh, bukan punya kamu jalannya. Punya saya. Saya siapa ini? Saya menguasai. Ini siapa? Teman kamu? Iya. Hah? Iya. Kamunya gimana? Jalan itu punya Nah, punya- kalian harus permisi sama saya. Nggak perlu permisi. Nggak perlu permisi. Lewat aja nggak permisi. Emang kenapa kamu nggak permisi ya? Saya menguasai. Bakal celaka. Iya. Lewat itu bakal Iya. celaka. Iya. Permisinya harus gimana caranya? Harus mengasih saji. Saji Banyak. banyak. Ya. Saji. Iya. Untuk apa sih? Buat makan kami. Ya. Ya. Lah kalau nggak mau, Akan berusaha saya. oh, ya udah saya nggak mau ngasih nih. Tantang saya. Eh, Nantang saya. saya nggak nantang. Saya nggak mau ngasih, untuk apa ngasih kalian? Orang mau lewat kok ngasih sesaji. Itu tempat saya. Bukan tempat kamu, tempatnya Gusti Allah. Saya menguasai. Ya, saya nggak mau ngasih. Nggak perlu ngasih sesaji untuk kalian, itu nggak perlu. Halo. Ya udah saya nggak mau ngasih, mau apa kalian? Ya. Nantang saya. Ya udah, ya kalau nantang ya ayo. Sini, bagi-bagi. Tuh, sana tuh. Ya udah keluarin lah, keluarin, ayo. Saya nggak nantang loh, kamu yang pengen nantang kok. Kamu. Sama saya. Saya menguasai. Ya udah ya, keluarin kekuatan kamu ya. Tanggung untuk pemanasan. Kamu jalan telah gitu ya, bukan dosa. Kamu pikir apa? Curang gimana saya? Hah? Kamu dari atas. Ya namanya punya ilmu gimana cok kamu? Emang kelahi itu harus depan-depan ya, punya jurus masing-masing kok. Enggak terima kamu dari atas. Ayo keluar lagi. Gak mau keluar kamu? Hah? Masih? Keluar kamu? Hah? Masih? Kok permisi untuk apa lewat permisi minta saja? Pulang aja, pulang ke tempat asal kamu ya.
Saya Pulang ya. mengajak para santri untuk belajar. Hanya ingin melihat saja, tidak mengganggu Kalian Anda. tidak izin. Saya izin sama Allah. Itu kewajiban saya sebagai hamba Allah. 2 kali saya sudah izin dengan suatu hajatnya yang di sana. Bukan dengan Itu tempat saya. Bukan, itu tempat Allah. Allah yang menciptakan. Saya tidak niat mengganggu, hanya ingin melihat, mengajak para santri. Aku nggak mau nyakitin kamu. Kamu yang ngajak-ngajak saya untuk bertempur. Cuma liwat. Kamu merasa punya tempat? Hah? Kalian sembarangan. Enggak ada sembarangan orang liwat kok sembarangan. Kecuali sih ngerusak lah sembarangan. Siapa yang? Apa kami ngerusak? Enggak kan? Ngerusak apa coba? Hah? Kamu hebat merasa nguasai jalan? Iya. Hah? Merasa hebat nguasai jalan? Iya. Saya punya jalan tembus coba. Seberapa kekuatan kamu? Ayo. Mana? Nih jalan tembus itu. Buat apa sih jalan yang kamu punya? Cara bantu toh. Kamu bantu. Tembus itu jalannya. Keluarin rumah. Ya udah hati-hati kamu keluarin. Kalian siapa? Saya anaknya bapak saya. Aja. Ayo, sanggup nggak? Kalian dari mana? Ya, dari sini, kamu yang kesini kok malah nanya. Kami itu dari sini, dari tadi. Iya, kalian sembarangan. Kamu yang sembarangan, kok orang liwat udah dicegat-cegat. Itu tempat saya. Sekarang tanya, sanggup kamu nembus itu? Tidak. Nggak sanggup. Loh, kamu Panas. Apa itu? menguasai jalan, loh, susah kamu. Masih mau lagi, ya? Udah hajar lagi itu. Udah, ini jalan sini lewat sini. Ayo, tunggu dulu. Tidak. Kenapa? Saya tadi kan kepada seluruh para satria, para santri mengajak sana hanya ingin melihat, menjenguk saja. Cuma dari bagian tikungan sebelah kiri banyak yang menyerang dari unsur pintu yang lain, gitu loh. Ya kamu orang, gitu. Saya izin sama Allah kedua kali dengan rajanya. Saya penjaganya. Hah? Bukan. Kamu bohong. Penjaganya apa? Sudah saya tanya, raja siapa? Hah? Penguasa di situ siapa? Saya tanya. Hah? Rahasia. Rahasia apa? Kalau kamu memang merasa tangan kanan ataupun di bawah dia, kamu harus tahu lah. Mereka tidak boleh masuk. Hah? Kalau kami lo kenal sama raja kalian lo kok. Hah? Lucu kamu ya, Jin. Ya udah. Tapi dari kerajaanmu pada omongan. Ya, rajamu masa mau turun ngasih tahu kamu kalau yang kiriman rajanya? Pegawainya. Oh, pengawalnya. Iya. Ya udah, kamu wujud aslinya yuk. Sama-sama wujud aslinya biar pada tahu lah. Ayo. Tahu? Lihat. Mau apa kalian? Ampun. Iya. Banyak ngomong. Ampun. Rajamu tahu kok, masih satu silsilah kok. Iya. Udah, dibolehin deh, Pak. Nggak usah banyak. Iya. Silakan ya. Iya, silakan. Udah kalian pulang. Baik.
Pikirannya dinetralkan. Netralin pikirannya, nggak usah bayang kemana-mana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dan semua para santri singgo luhur. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang alhamdulillah malam hari ini malam minggu masih jadwal kita biasa bolang. Kita nggak jauh-jauh di belakang Padepokan. Untuk malam ini banyak request sih sebetulnya dari beberapa fan kita baik di YouTube atau di Facebook tentang Wentira yang ada di Sulawesi. Sebetulnya saya juga nggak tahu sih sebenarnya Wentira itu apa, hanya dengar-dengar aja. Terus saya browsing, saya cari kisah-kisahnya, mitos-mitosnya apa yang terjadi. Kok tertarik gitu loh. Saya tadi tertarik, saya udah ngomong Gusnya, Gus kita lihat ini ada apa di sini ini. Oke, kita setuju sepakat untuk malam ini kita bolang hanya sekedar melihat. Kalau untuk mengungkap secara misterinya kita harus ke lokasi gitu, ke lokasi. Cuman kayaknya kalau mau ke lokasi kayaknya nggak mungkin jauh ya ke Sulawesi, biayanya juga mahal, besar akomodasinya. Jadi kita sedikit mengungkap saja dari sini, walaupun sedikit, moga-moga nanti ada manfaatnya. Syukur-syukur suatu saat kita bisa langsung main ke lokasinya. Nah di sini ada Mas, siapa namanya? Sofyan. Mas Sofyan. Nah, ini Sofyan yang pernah langsung lihat di lokasi. Saya pengen tahu cerita. Dari fisiknya di sana itu seperti apa gitu, Wentira itu? Kalau Wentira itu kan ada sebuah jembatan di situ. Itu hitungannya menurut mereka itu adalah sebuah pintu gerbang. Pintu gerbang. Menuju alam Wentira. Wentira kan biasanya diartikan kan dalam bahasa mereka adalah kota tak kasat mata. Menurut mereka kota tak kasat mata. Di sana itu menurut mereka itu sering bertemu dengan makhluk-makhluk Wentira yang sosoknya menyerupai manusia, berbelanja ke pasar, mengundang seperti itu mitosnya lah ya, mitosnya di sana. Terus secara fisiknya, secara geografis itu tempatnya seperti apa sih, kayak gunung. Gunung ya, sebuah gunung menuju kalau di bawah, dari bawah itu kita menuju sebuah gunung ke atas. Ke atas dia berpinggir apalagi jalanannya itu adalah sebelah dengan jurang. Bersebelahan jurang, sebelah kiri jurang, sebelah kanan gunung, sebelah kanan gunung. Itu tandanya apa di situ kalau kita masuk Wentira itu ada tandanya nggak, tanda-tanda fisiknya apa? Tanda-tanda fisiknya hanyalah sebuah kayak tugu itu ya? Ya, tugu itu adalah hitungannya kita sudah memasuki pintu gerbang kan, tugu jembatan. Setelah itu. Terus mitos-mitosnya apa sih? Selain itu katanya di sana kotanya kota modern gitu ya. Menurut mereka di sana kotanya itu seperti ya kota manusia, ada mobil, ada pesawat, mungkin ya seperti itu, mungkin ada seperti delman, banyak yang bercerita. Mereka yang ada kan ada orang Palu itu yang pernah mencoba masuk dan dia menceritakan kalau di sana itu memang seperti kota. Dia melihat tapi katanya sudah bercerita ngobrol dengan masyarakat di sana. Di sana seperti perumahan-perumahan. Ada perumahan-perumahan, ada Islam dan kafir. Itu mitosnya lah ya. Iya. Terus ini tadi saya dengan Gusnya nyoba buka gerbangnya, yang bisa ke sana itu ke sana, nah yang enggak cuma ngeliat, nanti bisa ceritain Gusnya tadi prosesnya gimana sampai kita tempur tadi. Jadi untuk proses awal pertama kita melakukan sesuatu mungkin istiaroh sedikitnya, membaca sama Allah, minta petunjuknya agar segala suatu kebatilan ini yang memang tidak kita harapkan, ya kita mengharapkan suatu hal yang hak, dan tentunya saya minta sama Allah dengan kekuatan, dengan doa Fatihah saja memohon petunjuknya. Alhamdulillah situ ada suatu petunjuk yang sangat luar biasa. Saya melihat suatu kerajaan memang di atas tanah ya. Iya, Ngapung, jurang ya, jurang. Ada jurang ya benar? Ada jurang. Nah itu di atas jurang itu biasanya ambilnya ngomong itu kalau bahasa di dunia fisik kita, di dunia nyata ibarat rumah gantung di pohon, awang-awang gitu, ya, melayang. Ya seperti itu. Kalau dikatakan ada mobil ini sebagainya saya nggak lihat gitu kan. Kalau mungkin dikatakan ada desa kerajaan kafir sama Islam memang ada. Tapi itu sebelah sana yang kafir itu kecil, lebih banyak dominan yang Islam. Ya.
Terus itu banyak suku yang memang masih zaman purba dulu ya, masih pakai baju adat Sulawesi sana ya kan. Terus posisinya di saat saya mengajak kepada para santri, sebagian ini banyak yang dipesatkan ataupun disesatkan pintunya gitu kan. Ada juga yang memang tidak bisa menembus ke sana karena masih awal juga kan. Terus yang ketiga kali ada sebagian para santri sudah menembus cuma mental lagi gitu kan. Karena ada suatu perisai yang mungkin jin itu membuatnya gitu loh, untuk menipu dan sebagainya gitu kan. Nah terus ini sampai ada faktor jin menyerang itu ada di suatu perdesaan, bukan suatu kerajaan aslinya. Kalau saya ngelihat itu ada suatu pusar ya, secara hal gaib itu ada di sebelah kiri gitu kan. Itu bahasanya saya ngelihat suatu gua lubang ya, berlubang, cuma lubangnya itu unik sekali gitu loh. Nah itu celah-celah jin yang tadi posisi ngelawan kita, nyerang kita gitu loh. Dan saya ngelihat ada suatu tempat di mana di sebelah sana ada suatu kayak pernah ada tempat istana gitu, istana yang mau dibuat manusia ya. Kayak apa ya kalau bahasa hotel atau apa ya, itu nggak pernah dihuni lagi. Coba sana bisa dilihat lagi. Saya ngelihat suatu tempat di dunia nyatanya itu ada suatu tempat yang pernah dihuni kayak hotel ataupun kalau dia makan manusia itu kayak asrama lah ya. Itu biasanya para pengunjung itu mampir di tempat itu gitu untuk pemukiman gitu. Nah sedangkan tempat itu sekarang sudah enggak dihuni lagi. Nah ya saya katakan di balik tempat itu ada satu perdesaan lagi. Nah banyak yang identik tadi yang menyerang ke kita gitu. Itu mungkin sedikitnya yang saya bisa katakan. Secara detail saya lebih mengarah menggiring kepada para santri. Kalau saya sudah sendirian sudah beda lagi ceritanya. Wong kita niatnya kan mempelajari, memberikan tuntunan bimbingan kepada para jamaah yang tidak bisa agar bisa memahami tentang dunia yang nyata maupun dunia yang gaib. Mungkin disambung oleh sesepuh. Jadi itu intinya tadi Gusnya nuntun ngajak santri yang bisa merobos semua dibawa, tapi sampai sana dicegat di jalan. Itu biasalah kalau perjalanan jauh namanya sampai sana kan dimensinya ini kan kebuka tadi tuh. Dimensinya baik, buka kita ke sana ya pasti dicegat, otomatis dicegat. Itu tadi kan yang jaga-jaga nggak ngerti sih siapa kita juga pakai pakaian biasa gitu kan ke sana ya. Kita dengan insya Allah dengan raja yang di sana penguasanya kita tahu sih, mereka tahu. Nah, mereka dianggapnya kita biasa, bahwa orang kok rame-rame gitu ya dicegat ya pasti ngajak berkelahi. Nggak apa-apa lah untuk pemanasan biasa sparring gitu kan. Nah, untuk detailnya tadi saya juga udah ngajak Andi tadi ya, Andi saya kasih gambaran tentang Wentira. Tadi bisa masuk ke alamnya sedikit tadi ya. Dek, Andi. Mana? Patiin dulu Mas. Ya. Mirsa untuk nambah lagi kasana datanya ya. Ini Andi Ronson orang Sulawesi juga, tapi dia malah nggak tahu di sana. Tadi sudah saya bukain secara khusus ke dia dari gambar yang saya ambil. Tadi sempat masuk ke sana gitu ya. Saya ingin tahu ceritanya apa yang dia lihat, bener nggak kota-kota yang katanya bentuknya emas, ada mobil dan sebagainya. Kita dengar ceritanya nih yang udah tadi ke sana. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keras ngomongnya, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku membukain pintu gerbangnya. Aku masuk ke sana, melihatnya ada kota megah sekali. Saking megahnya aku nggak pernah lihat kota semegah itu. Megah banget ya. Terus? Di sana sepertinya perkumpulan para kerajaan-kerajaan yang bahkan seluruh dunia, karena banyak raja-raja di situ. Bahkan ada raja bule. Ada bule juga. Itu tadi. Bule sama bahkan aku lihat, tapi aku nggak tahu itu Ratu Kidul atau gimana. Dia mirip. Ya. Mirip. Dengan bahkan kerajaan-kerajaan yang seperti di Pulau Jawa ada seperti Kiai atau yang kedua kotanya itu mirip sekali dengan kota di dunia kita. Karena aku belum pernah lihat kota kok ada mobilnya. Ada mobilnya, ya, terus ada mobilnya, ada pesawat. Itu ya ada juga pesawat, bendi, ya gitulah. Ya, Pembangunan mirip seperti kita. Mirip ya. Nah, dan di itu aku lihat juga dari jauh ada tersusun kursi-kursi seperti kursi kerajaan. Tapi kursinya beda-beda semua.
Ya di tempat suatu pertemuan. Ada Jadi majelis sepertinya itu pertemuan. adalah- Dia ngelihat majelis pertemuan, melingkar bentuknya. Jadi sepertinya di situ adalah kerajaan perkumpulan. Heeh. Jadi intinya tadi sempat ya yang pertama kita di Padepokan kan kamu lihat tuh ya, bener memang kotanya kayak kota-kota metropolitan gitu ya, gede bener. Terus Agus apa yang tadi lihat Gus? Ada Nih, di bawah. gantian maju. Nih yang udah lihat. Nah, sekarang Agus nih yang tajam juga. Dia lihat walaupun dia nggak nyampe kota, saya pengen tahu dia yang dilihat apa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya barusan ngeliat dari bawah. Kalau dihitung dari tingkatnya itu dari atas itu tingkat ketiga. Saya lihat, saya agak sampai ke atas soalnya saya diparang dari jalan itu. Nah, saya terpental gitu. Dicegat. Dicegat. Nah, makanya saya muter kok langsung ke kampung gitu. Saya nggak bisa cari jalan lagi, langsung dicegat sama tombak di dada. Makanya saya terpental lagi gitu. Saya nggak kuat. Kota yang kamu lihat ada benar kota besar. Kota besar. Di posisinya di mana? Posisinya itu kalau saya lihat dari bawah itu bertingkat 3. Nah, bertingkat 3. Kalau saya masuk lagi ke tingkat 3 mungkin ada lagi di atas. Karena saking besarnya. Jadi kayak di awang-awang itu ya. Iya, awang sih. Misalnya awan itu sudah ada di bawah. Awan itu sudah Kabut, di bawah. kamu lihat itu kabut. Kabut, Nah. iya. Nah, jadi ini kalau Agus ngelihat dari jauh dia mau masuk, dihadang sama penjaga. Tunjuk tombak dia nggak bisa, dia lewat bawah malah ke kampung ya, Ya, ke bawah di kampung biasa. Kalau Andi tadi sedikit dari atas dia langsung bisa masuk ke kotanya, dia bisa ngelihat sebuah pertemuan. Supri apa yang lihat Pri? Misalnya dia yang kerasukan nih, apa yang dirasain dia malah nantang-nantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi pas mulai acara kontemplasi ke kerajaan yang ada di Sulawesi, pas dibuka pintu gerbangnya sama guru saya, Gus Asar, Pangeran Mandi Minyak sama Pak Raden Mas. Saya konsentrasi tapi saya belum bisa nembus, terus dibantu sama guru saya untuk masuk ke sana. Tapi saya melihat di perbatasan itu semacam dari agak jauh ada kayak pemerintahan sih, cuman rame dia, rame, ada penjaga datang, terus saya mau masuk diusir, terus ada yang dari sana terus ada yang masuk, energi gede banget. Nah, penjaganya emang orangnya gede tinggi, tahu langsung masuk aja tuh, terus langsung saya terpental. Ini yang tadi penjaganya lah minta upeti sama kita. Nah, yaudah apa? Yudi apa Yud? Apa kesasar kemana Yud? Ini Yudi ini meleng kemana? Dia tuh ke bawah nih, ke bawah masuknya kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi hasil kontemplasi saya malam minggu ini tadi menguak kerajaan yang ada di Sulawesi Tengah, Palu, yaitu Kontawintira. Sana katanya ada mitos ini nggak tahu juga ya. Kerajaan-kerajaan besar antara dunia itu ya salah satunya di Wintira situ. Cuma saya kesana tadi waktu pangerannya buka gerbangnya, saya kesana, saya malah nyasar di hutan-hutan, nggak lihat apa-apa, malah kelihatan cuma terakhirnya ini kubah emas memang tapi ketutup kabut putih besar banyak, cuma pucuknya aja kelihatan. Lalu Kayak kamu lihat kubah kayak masjid apa sama tiangnya? kayak masjid ini kayak kubahnya Itu ada tiangnya, masalahnya kamu lihat tiangnya. nggak cuma Kubahnya, oh ya karena ada ketutupan kabut. kabut. Lalu langsung ngeblank kemasukan sudah. Oh, maaf, masukan ya biasa lah. Cuma dibilang beliau pesan jangan kesini lagi katanya. Oh ya, ya orang kamu meleng aja loh, gurunya kemana kamu malah meleng kemana? Sana kayak apa? Tempat untuk ini Nah, sekarang saya jelasin lah ya, biar gamblang. Walaupun ini sedikit yang saya jelasin untuk semuanya masalah Wentira, orang menjadi sebuah misteri. Di sana katanya yang pernah masuk ke sana ada kota dan sebagainya. Ya itu wajar lah ya, wajar. Saya sudah mencoba ke sana dengan tadi Andi, Gusnya juga ya.
Kalau Gusnya pasti nggak bakal lihat namanya mobil, pesawat, nggak, karena unsur yang dilihat Gusnya unsur aslinya. Unsur asli ya, agak sedikit beda, bukannya saya dengan Gusnya sombong, enggak. Kita kalau melihat ke suatu dimensi alam jin itu yang diminta dimensi aslinya, bukan dimensi prototip gitu. Jadi di Wentira bener kok yang dilihat di sana itu kota besar gitu ya, gudeg, lampunya banyak, terus kemudian gedungnya bertingkat, ada mobil sepuluh, pokoknya apa ya, jalannya tuh kayak jalan di Jakarta gitu ya, ramai banget gitu loh. Itu sebenarnya sebuah penipuan, nggak ada itu. Jadi kalau kita masuk ke sana dengan kemampuan kita untuk meminta bantuan apa yang sifatnya ingin aslinya gitu ya, dengan ngomong ingin aslinya, belek, itu akan berubah semua. Jalan itu tetap jalan, mobil itu jadi kereta, kayak apa? Kayak gerobak, ya, kayak gerobak biasa ada bannya ya, ditarik dengan kuda. Terus kemudian ada kayak pesawat terbang, itu bukan pesawat terbang, kayak jenis perahu tapi ada sayapnya. Terus kemudian gedung-gedung yang tinggi-tinggi yang megah-megah itu kalau dibuka belek itu cuma jadi kotak segi empat. Segi empat ada jendela-jendelanya persis kayak rumah-rumah orang Arab zaman dulu. Kalau melihat belek semuanya, enggak ada itu emasnya ya. Enggak ada tuh. Kalau bilang Wentira itu negerinya kuning kayak emas, yang emas kuning itu cuma kubah masjid yang satu gede itu, iya benar. Jadi dia tertutup kabut, ada tiangnya satu, ya Gus ya, tiangnya satu tinggi, terus kemudian kubah yang paling gede di tengah. Memang benar warnanya kuning-kuning keemasan, sedangkan penduduk yang lainnya biasa warnanya. Jadi kalau dibilang itu ngelihat Wentira itu emas, mata kita ditipu oleh mereka. Itu sebuah prototip. Mereka ingin mencontoh kehidupan manusia diaplikasikan ke dunia mereka. Jadi manusia yang lihat ke sana itu sesuatu yang wah. Padahal kalau kita masuk ke dunia mereka dengan kekuatan kita minta kepada Allah, minta wujud asli, nggak ada indah-indahnya kok. Benar nggak ada indah-indahnya. Cuman yang paling indah memang masjidnya. Kalau jadi pengen sembahyang ke sana gitu loh. Nah terus di sana tadi Andi ngelihat ada sebuah ini kayaknya lingkaran ya, nah, terus kursi-kursi itu banyak kursi, ada macam-macam bentuk kursinya. Di situ memang untuk duduk para raja-raja jin di situ. Itu memang tempat perkumpulan. Terus di Wentira juga memang ada menurut cerita ada banyak apa ya, kerajaan-kerajaan kecil ya Mas ya? Ya, kerajaan kecil ada 7 ada berapa. Itu bukan kerajaan. Itu kalau di dunia manusia apa, kedutaan gitu loh. Jadi di Wentira itu adalah sebuah perkumpulan yang sangat besar. Kotanya itu besar, perdagangannya memang besar sekali. Tapi di situ itu bukan kerajaan-kerajaan. Memang cuma satu tempatnya. Kerajaannya satu, cuma di situ ada kedutaan. Dari kerajaan Jawa ada dutanya, Jadi seolah-olah mereka itu kayak punya kerajaan. Bukan. Tapi kalau mereka pas kumpul ke situ semua, yuk rajanya ngumpul semua di situ. Kalau bahasa Jawa namanya pasewakan. Pasewakan itu tempat pertemuan, dia melingkar besar, mewah memang. Kalau pas lagi pertemuan mewah, raja-raja semua di situ. Tadi Andi lihat memang ada kayak bule. Ya memang benar, itu dari asalnya ada yang dari Arab juga ada perwakilan. Terus kemudian ya dari raja-raja Jawa pasti banyak. Terus kemudian Ratu Kidul punya singgasananya di situ. Pokoknya raja-raja Jawa punya, termasuk Galus juga punya di situ dari punyanya. Pangeran itu ada di situ. Makanya kita tadi ke sana kok dicegat sama penjaga di jalan itu, karena kita biasa pakainya. Tapi kalau sudah pakai asli begitu ya mereka nyambahnya makan apa? Mereka tahu siapa. Teman kan kita kalau masuk ke dunia mereka ngapain sih pakai atribut resmi gitu ya, sombong amat gitu kan. Pakai biasa aja, kalau udah ketemu kayak gitu buka atributnya. Nah, jadi intinya Wentira itu sebenarnya kota biasa aja menurut saya, menurut kita ya Gus ya. Sebenarnya biasa aja kok, bukan hanya sangat ramai sekali di situ. Memang ramainya luar biasa, perdagangan, ada pasar, ada kampung. Terus di situ ada kedutaan-kedutaan dari kerajaan yang banyak gitu. Nah, terus ada lagi mitos orang kalau mau lewat di jalan itu banyak yang hilang ya. Banyak yang hilang. Ya, inilah tipuan mereka. Ketika Anda masuk di jalan tanjakan di situ, ya, tanjakan, seseorang yang memang memiliki kecenderungan kecenderungannya sifatnya itu tidak fokus gitu ya, tidak fokus. Ya Hamid yang ngomong secara iman itu rendah, yang dilihat oleh para jin di situ menjadi santapan mereka. Mata mereka itu akan dibutahkan oleh sebuah tampilan di situ ya. Tampilan seolah-olah itu jalan itu ya, ada jalan gitu jalan. Dia menggok aja di situ. Dia nggak sadar itu masuk jurang. Orangnya masuk jurang gitu ya. Ketika orang masuk jurang, mayatnya nggak ketemu, menurut saya di gambaran saya itu meninggal kok yang jatuh situ tuh. Orang melihatnya dia tuh masuk ke alam mereka, nggak bisa. Orang manusia itu nggak bisa masuk ke alam mereka. Korinya yang tertinggal di situ, arwahnya masuk ke alam barzah. Jasadnya mungkin saja sudah dimakan binatang buas. Di sana jurangnya di dalam kan? Dalam binatang buas. Terus pakaiannya kemana? Ya namanya pakaian loh. Jin itu seneng kok dengan pakaian manusia. Dia ambil sama mereka, bisa. Jadi hilangnya mereka di sana itu bagi saya itu logis aja kok. Mereka itu tersesat masuk ke dalam jurang. Itu paling banyak.
ya paling banyak itu saya lihat. Oh kenapa orang itu akhirnya bahasanya itu masuk ke alam mereka terus menjadi penduduk di sana gitu. Enggak penduduk sana itu menyesatin tuh, itu jangan percaya kayak gitu. Manusia nggak bisa jadi penduduk alam jin, nggak bisa. Alam jin malah baru bisa masuk ke alam kita nggak bisa kalau itu. Nah, itu apa ya, mata kita lah dibutakan oleh mereka agar kita tersesat masuk kecelakaan. Itu yang paling banyak kecelakaan di situ. Terus ada mitosnya kalau lewat di situ harus ngelakson mobil gitu, kalau enggak tuh. Ini sudah umum di mana-mana kalau jalan yang katanya ya angker gitu ya, suruh ngotot. Enggak ada hubungannya, emang jin itu cuma ditintin gitu ke mobil terus minggir, enggak. Di mana-mana kalau mau lewat jalan itu ya berdoa bismillah, bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, doa zikir cukup itu. Ngapain klakson buang rokoknya. Eman klakson malah kaget orangnya, nanti takutnya ada jin lagi nyantai kaget ditin malah dihajar. Jadi logikanya gitu aja. Doa gitu, yang paling penting jalan di mana itu loh, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi yang dilihat tadi selain itu? Ya saya lihat suatu tadi villa ya. Tadi kan mau nyebut villa itu susah amat ngomong hotel ya. Tempat ya persinggahan ya. Makanya sampai Andi ngelihat sampai ada turis-turis gitu kan. Kalau dilihat anak-anak itu apa ya yang diomong, ada mobil, pesawat dan sebagainya, itu kan ngomongnya di atas omong gitu. Saya ngelihat itu malah penipuannya ada di bawah tanah gitu loh. Jurangnya itu kan ada suatu jurang. Jadi dia ngerong gitu di dalam gitu loh. Cuma di situ gitu kan. Setahunya para santri ada di atas omong-omong gitu kan. Bikin gantung dia kan. Padahal itu suatu tempat kayak mobil dan sebagainya, kota-kotanya ada suatu jurang itu, di situ ada suatu tempat yang secara dimensi gaibnya itu ngerong gitu loh, bolong gitu loh. Nah di situ aslinya gitu loh. Nah terus saya sampai lihat sih sempat, tapi yang saya lihat bukan dunia untuk manusianya, aktivitas di situ memang boleh banyak, boleh tapi badannya gemuk semuanya, jin maksudnya gitu kan. Tadi gombior gitu loh. Ada mau saya mau tapi ya gombior lemak tok. Nah aku bener dulu turis lemaknya banyak sekali. Iya tadi ya. Dan alhamdulillah tadi ada suatu yang mungkin dilihat anak-anak, suatu persinggahan kayak kursinya banyak sekali. Itu kalau kita mengatakan tempat kayak kantor bupati. Nah di situ saya lihat gitu. Tapi nggak ada mejanya gitu loh. Mejanya gaib gitu. Ada suatu pelapis itu, cuma ada suatu dimensi, satu benang aja mejanya di dalam perkumpulan para jin. Setiap perkumpulan pertemuan antara adat ataupun suku gitu loh. Karena di situ kan banyak sekali antara dunia Pulau Jawa sampai di luar negeri itu, di situ manjur ngumpul di situ gitu loh. Makanya tadi Raden Mas sempat menyindir ada suku Sunda gitu kan, ataupun Jawa Barat kayak Nyai Roro Kidul pun di situ ada juga gitu loh. Itu dutanya saja sih, bukan kerajaan mereka di situ, enggak hanya duta. Terus satu lagi masalah wujudnya. Memang benar wujudnya di sana itu yang paling banyak, wujud bentuknya itu enggak ada garis ini, enggak ada garis hidung. Jadi ini polos kayak macan itu loh. Jadi kita kan manusia kan ada garis hidung nih. Mereka enggak ada loloset gitu. Jadi lucu bentuknya. Nah ini bagi saya ini kayaknya jadi apa ya, jadi PR, harus gambar kota Wentiranya, gambar manusianya, apa wujud sosoknya, nggak apa-apa nanti, cuman ya agak lama nggak apa-apa untuk khusus Wentira ini. Cuman saya akan melukis dalam bentuk kota aslinya, bukan bentuk tipuannya. Prototipnya pasti orang melihatnya dalam bentuk kota seperti manusia, tapi saya akan melukis aslinya saja, yang sebenarnya asli seperti apa sih kota mereka. Dengan Marakayangan jauh, bagusan Marakayangan. Iya jauh. Kotanya jauh. Wentira itu nggak ada apa-apanya, dengan Marakayangan tuh nggak ada apa-apa. Marakayangan itu indahnya udah kayak surga, makanya disebut di atas itu surga loka atau nirwana di sana. Kalau di Wentira itu hanya sebatas ya negeri jin biasa sih menurut saya, biasa aja lah tempat ngumpul-ngumpul. Cuman yang menang rame itu ya, menang rame. Terus di belakangnya itu laut ya? Laut. Oh di belakang, maksudnya laut di gaib itu nanti tembusnya ya tetap aja ke Ratu Kidul, ke negara-negara mana itu laut gaibnya. Makanya itu kalau pas mau pada datang itu memang unik, ada kapal-kapal bersandar banyak. Kapalnya bagus-bagus gitu ya, maksudnya tuh bagus di dunia gaib itu, bukan nggak kayak kapal Titanic itu, enggak, maksudnya kapal itu ada, cuman Ada laut. ada lautnya. Itu kalau di sebelah sananya Wentira itu ada laut, luas banget lautnya itu ada. Makanya saya lihat, oh ada lautnya, berarti garis-garisnya itu banyak banget ya. Tujuannya banyak banget.
Ya kayaknya cukup itu aja untuk pemirsa masalah Wentira, walaupun sedikit lah ya, walaupun sedikit sekali pemahaman kita. Kalau mau benar-benar mengungkap ya harus ke TKP-nya sana gitu loh. Cuman kalau mau ke sana sama Gusnya terus yang mau danai siapa? Kalau pemirsa dia mau danai satu grup sini ya, didanai ke sana, pesawat, tiket akomodasi, hotel semua ditanggung, ya kita seneng-seneng aja gitu loh. Kalau kita suruh ke sana sendiri amit ngomong beras lho urung dibayar gitu kan. Aduh beras ya abot kan. Nah kan Sulawesi numpak pesawat, aduh gumoh malahan. Oke, untuk itu kita nanti lanjutkan lagi ke mediumisasi yang lain yang lebih inilah untuk Sairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipegang aja orang yakin. Dipegang udah. Satria mau aktif nih. Tangan tali nih. Santai. Mbak, nyari golek apa, Mbak? Nyari apa? Oh, carry apa nih, carry? Pada enggak sampean kok bisa di situ ngapa tadi? Di atas di situ ngapa main? Kok duduk di situ ngeliat di sini? Oh, lihat rame, katanya ada apa? Nah, terus kok bisa ikut kutangnya nyangkut itu piye ceritane? Gimana ceritanya kutangnya nyangkut? Oh. Kutangnya kendor. Oh, loh, Kak, kamu ngapain tahu kendor kayak gitu malah di pohonnya nyangkut lah? Mbah. Selesai. Arti jaluk iki lho. Selesai. Malah kencengi nek nganggo. Tapi kencengnya loro. Dikencengin sakit tentunya itu susunya. Mau diambil apa enggak ini? Iya, aku balik tuh. Ya dibuang kok. Orang bau lo nggak pernah dicuci kok. Enggak kuae ya. Enggak kuae. Peran duwe pentel. Orang nggak punya susu kok ya, mau diminta kutangnya. Iya. Wong kok nang endi? Ini tadi ngapain sampai sana, terbang ke sana kok ininya ketinggalan nggak diambil? Iya. Kok nggak diambil ngapa? Takut? Buru-buru. Buru-buru ada apa? Anak serem Oh, tadi pas kemasukan itu takut dia. Sampai ngerti omong hilang. sampai rumah kutangnya hilang, kecantol. Aku lagi menah turun dalan nanti orene. Oh, cari di jalan nggak ketemu, katanya nyantol di atas. Loh, kamu kok baru kerasa dari nyampe rumah kok baru kerasa? Lah emang posisi kamu terbang nggak silir-silir ya bagaimana? Ora. Kemudian wisan kok. Oh iya. Nah, karena ketakutan nggak inget kutangnya lepasnya nggak ingat. Kalingan apa-apa. Dijoli wae lah kutangnya. Film godong. Ditutupin daun aja sih. Selayu mbak. Sampai dhisik ki apa ayu to? Ayo. Hah? Ayo. Duwe bojo ora? Duwe. Hah? Duwe. Saiki bojone sik. Gesek. Apa ya gelem bojone sampean ndelok kaya ngono lho? Karo wis ganti. Hah? Ganti wisan. Ganti sapa? Bojo
aku karo liya. Oh, bojone selingkuh. La ilaha illallah, malah semen Mbah wis kewer-kewer ngono wis tuwek, bojone selingkuh. Golekne ta. Golek nek ya milih-milih kaenan mburi mawon. Arep milih, Mbah. Sing galek sing kaya ngapa? Senti. Ya wis diparani, ayo diparani ya. Paran-paran Mbah. Mbah. Ya ampun. Ayo dipilih. Yang mana? Aduh. Lah wis ora kuat, Mbah. Wis ora kuat. Oh, ketatap kayu. Oh, gitu. Ini udah Mbah, dia pas tadi kesenggol kayu katanya sakit. Dipilih sing ndi, Mbah? Aduh. Piye? Lara. Oh. Sing endi? Hilang. Lah? Melayu. Oh, mlayu. Dong, ya wedi lah arep sampean wis tuwek elek ngono lho. Iki ning kene sing arep iki ora nek sing doyan. Heh? Iki lho ngarepmu ya ora ning to. Nek kene nek karo Mbah iki kudu mano. Ada pasar sopan lho. Besok ditakoni. Ditakoni sebentar, ngomong ya. Cah bagus, agak sepur ya. Ayo Mbah, kita reni Mbah. Napa, Mbah? Film apa, Mbah? Dadi koncoku. Wis tuwe, Mbah. Ya tua ini aku ciso le. Wis tuwa tapi iso apa? Sangkut. Iso sangkut. Cek kuat. Enggak kuat ngapa lho, Mbah? Sing jelas ngomongnya. Ngomong sing jelas. Kae. Nganu piye to? Alu. Apa, Mbah? Saru, Mbah. Di sini ada Aduh, salah kuat, Mbah. Masih kuat. Masih kuat dia, makanya itu dia pengen sama jejaka gitu kan. Ngajak, katanya dia nawar, dia masih kuat apa kuat anu. Oh, masih kuat tenan. Ya wes ditarik. Tanya lagi mau enggak? Belum. mau, Mbah. Ngopo, Mbah? Apa ganteng ta, Mbah? Aku elek, Mbah. Mbah sing ganteng meni akeh iki, Mbah. Ngene, Mbah. Akeh iku, Mbah, mburi iku, Mbah, ganteng, Mbah. Karena sing pasir. Liane elek-elek, lainnya jelek semua. Oh, elek tenan. Oh, jadi sing paling bagus kuwi. Ganteng. Oh, gitu. Yakin orangnya. Iya. Ya, dipilih sama sing endi ke? Pilih, Mbah. Loh. Panggah iki. Sing ora gelem. Ora gelem nek. Ya wis milih ndi liyane. Oh, sing ganteng akeh kok. Ayo. Bingung ya, Mbah? Ini nger. Ya udah. Diparani, Mbah. Diparani, Mbah. Ora kuat mak. Ora kuat. Jadi kuat, Mbah. Loh, sekarang kok nggak mau sama dia, ngapa ora gelem karo dhek? Ana sing ganteng. Oh, ini sing luwih ganteng. Heeh. Ini nger. Nger. Dadi enggak sing elek bisa dadi ganteng. Nger. Sing nom ngalah to nger. Sino yang muda suruh ngalah suruh deketin dia, ya ora gelem. Mbah, sampean wedi karo apa sih, Mbah? Oh, karo kae mau.
Utange nang kono. Lah sampean niku wedi karo sing sikil akeh kuwi to, sing cilik-cilik kuwi. Nek dolanan mulane nang dhuwur. Iya. Ini takut dia kalau ngeliat kelabang gitu loh, seret. Ya orang aku kan cuman tanya sampean tuh kok kayaknya kok takut sama sesuatu dari dunia manusia. Ini lah ya kan aku gur takon toh, Mbak. Jadi wedi, lah ngapa wedi? Kenapa takut? Gila. Oh gila, maksudnya takut sama kelabang. Iya. Udah menenek kelabang terus apa ya sampean? Mebur. Mebur? Yakin? Iya, mebur. Iki loh. Iki loh. Ayo Mbak, kota kembang. Ya wes. Kota kembang, balakna ora iki. Tapi cuti kae lho, Mbah, mau coba nilai Mbah lho. Iki kotakan piye iki? Ayo tinggokne. Ya. Tinggokne. Ayo ora, Pri. Tinggokne, Pri. Yang makan Anggap ini masalahnya nih. dhewe lho. Ngadep kene lho. Arep kok. Sampai ini pegang. Kalau pasang susunya udah dicekel loh. Dari bawah itu. Iya, biar masang ya. Dari bawah itu kan dari bawah. Kok gurih? Kok gurih apa ngarep? Kamu lho nyekelnya kuali. Badonge kae lho, badonge nang anu. Tungkupe iki kok nang belah kana. Seharusnya ikut kewalik. Ditulis layar wae. Mapan tuh main apa dicekel la ilaha illallah. Dari bawah. Gurih. Kenceng kali kan. Tani. Ini terlalu kenceng. Ben ora plorot deh, Bang. Ku kecantol wit pelan. Aman arep bali. Yuk ngadeg, arep bali ngadeg melas. Bali. Ya, gelem diobati. Entar ya Mek, tak kurangi ya lorone ya. Iki malah kecantol mono begini. Wes penak kan? Ya ngadeg arep bali ngadeg. Oh, mantan penak kan? Madhep rono main nang kono kok. Mengko madhep rono lho main nang kono. Nah. Par delop. Wis arep siap mabur. Wis ancang-ancang mabur piye ancang-ancang mabur ae ya? Wis mabur apa? Coba tangane kok ngono arep mabur lho iso. Ayo. Kan Ayo ora. Wis siap mabur. Arep mabur. Keli. Ada sing ketinggalan ora? Ora lho, aku sampean arep lunga kok penak emen lho, barang urung lengkap lho. Apa iki sing ilang? Oh, wis pikun. Ya wis bali. Apa?
Ya Allah, Bas, tutup ke, Bas. Sayu ketinggalan sayu sayu ketinggalan sayu. Bentuknya kayak apa, Gus? Gus, bentuknya kayak apa? Ini saya nggak ngerjain sih ya begini. Ini cari ketiga. Sayunya ketiga. Pena orang nganggo ngono apa pena nganggo iki? Ora doyan. Ora doyan. Arti nggone neh ora? Iya. Hah? Iya. Arti nggone? Kok iki saruman aku nganggone. Wah, siap-siap. Oh, sing dhuwur. Wis. Wis. Manggone nang endi lho? Melek coba. Iso melek ora? Coba kamu melek. Matamu melek ora? Lho, ora nang dhuwur ngene manggone. Lah, Mbah. Ora satu cekelah jorok. Allah. Gaya Arep bali. Arep bali. Hah? Orang jalan ambung. Hah? Sapi ya. Orang jalan ambung. Anu, Joko ya sing ganteng ya. Ya. Sing mau kae ya. Ayo tak celokne ya. Teko rene kok. Cepet. Di. Jokone iki lho, ganteng kan? Yes, nyambung. Nyambung. Ngapan, Mbak? Nyambung. Seneng Jokone. Njaluk meneh enggak gelem deh malah. Njaluk ambung meneh kok jare. Heeh. Pisan deh. Wes matur suwun aleki jare Mbah. Iya, Mbah kesuwen Mbah. Allah. Banten. Indra, ambil yang dari sini Indra, tuh Indra. Tarik terus Indra. Tasbih. Mana tasbih? Sugesti tasbih bentuknya. Tasbih kota itu kan mana? Sugesti. Bayangkan tasbih. Olah nafas. Jangan olah batin. Itu batin. Nah. Tarik lepas. Benar?
Lepas lagi. Asal sendiri. Bisa toh? Ya, ayo bantu meneh ya. Ayo sing belah kono dhisik. Terus. Terus lagi. Jalannya masuk terus. Lagi. Mesrat ya. Sana. Sini. Cari pangeran. Modal raksasa dari mana nih? Itu di atas. Musuh itu ada. Ini ada kiriman sekarang. Kiriman dari mana ini? Nampang dia. Kalian mau mengambil milik saya? Jangan diambil. Allahumma sholli ambil. Udah dikasih kamu loh yang Kalian tenang. Go. Udah. Oh, di bawah. Di bawah itu. Kayak keluar, weh. Lihat matanya. Siap. Ini deh. Tadi saya kram tangan. Lurus ke. Mas minggir dulu nutupin. Mana nih? Makanya santri kalau saya lagi fokus kayak gini nggak bisa ngedek alam.
Ada musuh ini dari Banyuwangi ini. Ada kaki. Madem pokoknya. Gitu. Ini tadi kita sudah kontemplasi masuk, termasuk Ustadz Ghafir ini tadi masuk. Coba cerita, kamu nyampe mana tadi? Sampai atas. Di lantai berapa? Lantai 3. Jauh banget. Oh, tinggi. Iya. Apa yang dilihat? Orang memberi kabar, Beri kabar. seperti orang yang mengajak dalam kesesatan. Oh, ngajak kesesatan. Benar. Ya, jin ngajak sesat, benar ya. Terus? Ya terus pas dia turun ke bawah. Enggak ke atas turunnya? Tidak. Oh, tidak ya, turunnya ke bawah. Terus? Pas dia turun ke bawah, dia langsung gublak. Gublak? Iya. Ngapain gublak? Langsung melotot. Melotot matanya. Marah sama kamu? Ya seperti orang menatap sesuatu. Menatap sesuatu. Terus? Lalu dia menendang-nendang. Nendang. Nendang apa? Yang ditendang apa? Menendang sirah saya. Oh, sirah. Oh, kepala. Kepala itu sirah. Dia menendang sirahnya. Kalau sirah bahasa Inggrisnya endas. Dia menendang endasnya. Terus kamu ditendang ya mana? Ngelawan nggak? Tidak, cuma Tidak. Kamu nggak ngelawan? tidak. Ngapa nggak ngelawan? Kan udah tak kasih ilmu, Fir. Mencoba untuk menangkap dia. Oh, kamu tangkap. Terus? Iya. Kemudian dia menangkap yang lainnya. Wow, mau menangkap dia malah yang mau ditangkap menangkap yang lainnya. Terus kamu menangkap apa akhirnya? Ya saya cuma menanti. Oh, menanti saja. Kata-katanya. Dia hanya menanti. Jadi menanti tangkapan lah ya. Yang dinanti siapa, Bir? Ya orang yang dari atas tadi. Oh, dari atas tadi. Nah, terus kamu bisa pulang nggak tadi? Kamu kan main ke sana, bisa pulang nggak? Ya sebenarnya nggak bisa kalau nggak ada dorongan dari orang yang ada di belakang saya. Oh iya, jadi kalau dia nggak bisa pulang kalau nggak ada dorongan dari belakang gitu. Kalau dorong dari depan malah jengkang. Nah, jadi harus dari belakang ya, Bir. Tadi nyampe sini lagi tadi didorong. Ya. Iya. Oh, iya. Ya udah nggak apa-apa loh. Ya ini pemirsa Ghafir ini ya, maafnya kami ini aja selingan aja ya, sedikit inilah ya, Mas Ghafir ini salah satu santri yang memang agak berbeda, dia agak berbeda dari yang lainnya, ada sedikit gangguan secara mental. Yang tadinya ke sini anaknya introvert banget, diem itu sama orang tuanya, tinggal sini alhamdulillah bisa agak sedikit. Sekarang udah berapa bulan ya? Ada 2 bulanan ya? Hah? 1 bulan setengah. Ya hampir 2 bulan ya, 2 bulan setengah alhamdulillah bisa interaksi. Tadinya diem, suruh ngomong susah. Kalau suruh makan nggak makan, sekali makan ngabisin. Nggak apa-apa, yang penting kita di sini memang di Singoluhur memang ya insya Allah kalau memang di ridho Allah kita menampung lah orang seperti ini selama yang penting orang tuanya datang masrahin gitu, yang agak sedikit ini nggak apa-apa, ini sudah mulai diajak bicara mau, diajak guyonan mau. Ya mohon maaf, wajar. Sebenarnya yang disampaikan dia itu sebetulnya ada maknanya. Hanya menurut kalian itu nggak bisa menangkap. Yang dilihat apa nggak bisa nangkep. Saya bisa nangkep apa yang dilihat dia, yang diomongkan dia itu saya paham kok apa. Walaupun seolah-olah kayaknya nggak nyambung, nggak ada ini. Orang lihatnya stres, sebenarnya nggak stres gitu loh. Ya cuman nggak nyambung, memang nggak nyambung. Tenang aja, nggak apa-apa. Memang agak lama perlu. Pertama kita
membangkitkan kepercayaan diri dia gitu ya. Sekarang sama lingkungannya dia bisa akrab. Ini kalau di rumah ya diem aja. Aslinya kamu dari mana? Pasuruan ya? Jakarta? Ini aslinya dari Pasuruan lalu ke Jakarta. Ini dari Pasuruan, aslinya di Pasuruan, cuman dia tinggal di Jakarta sama orang tuanya dititipin ke sini ya. Dulunya ini nggak seperti ini dulunya. Kamu dulu normal. Iya. Berarti kan normal dia. Aslinya kalau dia ngomong nggak normal dia nggak jawab. Dulu kan kamu normal. Sekarang normal. Iya. Nah, normal loh, jangan ngomong nggak normal. Aman, Bir? Iya. Aman. Apa ya, kita biasa untuk guyon sama anak-anak apa, tapi kita nggak boleh melecehkan, nggak boleh merendahkan. Yang penting dia bisa bangkit, maksudnya itu percaya diri, bangkit, semangat lagi, bisa kumpul teman-temannya. Udah nggak apa-apa lah ya, untuk intermezzo aja. Ini banyak fan-nya Gobir ini ya. Moga-moga minta doain dari pemirsa, moga-moga cepat diberi kemudian Allah diberi kembali lagi seperti semula dulu, cara pola pikirnya, mentalnya, fisiknya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sana rokokmu dirokok meneh. Amin. Waalaikumsalam. Tadi waktu proses penarikan tasbih koka ada 3 tempat, sudut, tengah, sudut kiri sama kanan. Kami para santri nariknya ngumpulin di titik tengah ini. Udah terkumpul pas dia mau wujud semacam ada lapisan kertas, itu perbatasan dimensi dunia sama dimensi gaib. Pas itu pangeran tinggal sebenarnya tinggal nyebrang, tapi itu sekali karena kita ketahan sama genderuwonya pas gitu ya. Tasbihnya alhamdulillah wujud. Ya itu aja pemirsa dari aku. Yang mana Bang? Ya pemirsa, kalau untuk saya pribadi, saya tadi fokus sama yang ujung di sana untuk penarikan. Kebetulan waktu saya narik ya tarik lepas. Kebetulan Raden Mas juga santri lainnya juga ikut membantu. Setelah itu dikiring ke sini dan kebetulan juga diwujudkan sama pangeran, tapi ada serangan juga dari makhluk gaib. Sebenarnya juga akhirnya beliau juga kena serangan itu. Mungkin itu saja, mungkin bisa ditambahkan dengan Kang Supri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para lover, semua lover yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ini tadi cara untuk menarikan cendera mata yaitu tasbih. Seperti yang dikatakan Mas Andi tadi, dari sudut sana tengah, sudut sini, kita semua untuk membantu mengumpulkan semua tasbih itu dikiring ke tengah untuk diwujudkan pangeran, dan dibantu juga Mas sesepuh kita Raden Mas. Terus itu tadi ada serangan juga ya yang dikatakan Mas Indra tadi, serangan 2 makhluk gaib tinggi besar orangnya makhluknya. Terus saya terfokus sama pangeran tadi untuk mewujudkan tasbih yang ada di sini tadi itu. Ya interaksinya kayak kesetrum, panas, tulang juga rasanya mau pecah. Aduh, udah itu aja, itu masih sakit. Ya udah. Ya udah semuanya udah cukup itu aja. Mungkin bisa dijadikan pelajaran juga untuk melatih santri-santri bagaimana cara membantu untuk menarik benda gaib. Semuanya tidak mudah, semua harus ada tata caranya masing-masing. Karena energinya juga sangat besar sekali untuk mewujudkan ke dunia nyata. Itu harus ada bimbingan dari para guru kita. Ya, itu saja pemirsa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.